Kali ini kita akan bahas nih ziarah makam ulama dan haul dalam perspektif fikih studi komparatif antara NU dan juga MTA. Dengan saya Putri Amelia dan teman saya Bunga Meriska Anggraini. Perjuangan aku ketika mewawancarai kedua tokoh ini, aku sudah ditolak 2 kali oleh yayasan. Tapi yang jelas alasan mereka itu karena aku berkuliah di yayasan NU. Kita langsung saja ke sejarah MTA. MTA itu didirikan oleh Abdullah Tufail Saputra pada tahun 1992. Seorang keturunan Pakistan pada tanggal 19 September 1972. Namun organisasi ini sebenarnya yayasan ya. Ini baru resmi berbadan hukum pada tanggal 23 Januari tahun 1974 sebagai sebuah yayasan, bukan sebagai ormas organisasi masyarakat. Cikal bakal pendirian MTA ini berawal dari sebuah pengajian tafsir yang diadakan oleh Abdullah Tufail di Kampung Semanggi, Pasar Kliwon yang kemudian mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. Di situ Abdullah Tufail mengadakan pengajian tafsir Al-Quran, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Sukino di 2006, lanjut pesat lewat dakwanya di radio, koran, dan media massa. Ziarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti mengunjungi. Dalam bahasa Arab sebenarnya kata makam atau makom berarti tempat, status, atau hierarki. Makam itu biasanya untuk orang-orang yang soleh maupun orang wali, jenazah orang yang penting, tokoh masyarakat. Nah, kalau kuburan sendiri jenazah orang biasa atau masyarakat biasa. Kuburan aja punya status ya. Yang selanjutnya ada sejarah NU. NU atau Nahdlatul Ulama itu merupakan salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Nah, NU sendiri itu memiliki arti kebangkitan ulama. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau bertepatan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah di Kampung Ketapatan, Surabaya. Nah, latar belakang berdirinya NU ini itu berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam, di mana pada tahun 1924 di Indonesia, Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai memberikan gagasannya pada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mendirikan NU. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, tahun 1926, organisasi NU ini didirikan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU. Hadis riwayat Muslim 977, Dah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda dahulu, aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa saya memohon izin kepada Rabbku untuk meminta ampun baginya, namun tidak diperkenakan olehnya. Dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya, lalu diperkenakan olehnya. Karena itu, berziarahlah kubur, karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian. Nah, itu yang pertama, kita kalau sudah datang makamnya itu berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki area. Pintu masuknya itu fasilitasi kotak sedekah. Kemudian yang ketiga, membaca salam ketika memasuki area masjid maupun makam. Membaca salam kubur ya. Itu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, surat yasin dan juga tahlil seperti biasanya, membaca zikir dan juga sholawat serta membaca doa. Doakan para wali atau ulama, dan juga yang kedua itu berdoa untuk diri sendiri juga. Itu mendengarkan ceramah. Biasanya ceramah ini menceritakan tentang perjuangan dakwah para ulama maupun wali sendiri. Tujuan hikmahnya itu mendapatkan keberkahan. Yang kedua, mengenang jasa para wali ketika mengingat kepada kematian. Keempat, melembutkan hati. Yang kelima, mengingatkan kita kepada akhirat. Dan juga yang keenam, mempermudah segala hajat dan keinginan mempermudah terkabulnya doa. Selanjutnya ada hasil wawancara perspektif NU. Wawancara dari salah seorang pengurus NU selaku Ustadz NU di Serut, Ringo, Karanganyar, yaitu Bapak Kiai Nuruddin pada tanggal 8 Maret 2025. Beliau juga mengemukakan bahwa perintah untuk berziarah sendiri itu telah memiliki dasar dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu untuk mengingat kebaikan. Nah, meskipun pada dahulu ziarah itu sempat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian diperbolehkan juga oleh Nabi Muhammad SAW karena sekarang ada potensi pengajaran dan pengetahuan. Dahulu sempat dilarang karena tata caranya atau pelaksanaannya itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, beliau juga mengatakan bahwa berziarah kubur itu terdapat pada salah satu hadis sahih riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir juz 19 dan Musnad Al-Syamiyin, yang artinya itu yang siapa yang memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatat baginya dengan setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai satu pahala kebaikan. Banding terbalik dengan NU tadi, bahwa dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada 10 Maret 2025 bersama Bapak Mujiono selaku Ustadz Pengurus MTA Jaten 2 dan berprofesi sebagai guru dalang cilik. Beliau menjelaskan bahwa tradisi ziarah kubur makam ulama atau wali ini seringkali dianggap sebagai kelanjutan dari kebiasaan nenek moyang atau leluhur di zaman dahulu. Nah, dalam praktik tersebut para peziarah biasanya kan meminta doa, ya itu tadi yang saya jelaskan, dan atau pangestu, terutama jika ada keperluan penting, pasti mereka berziarah kubur. Menurut beliau, praktik ini tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam karena dapat menimbulkan praktik yang mengarah kepada kesirikan atau penyimpangan dari prinsip tauhid. Karena Pak Mujiono ataupun MTA beranggapan bahwa meminta doanya itu bukan kepada Allah, tapi kepada wali maupun ulamanya sendiri. Nah, Bapak Mujiono berpendapat bahwa sebagian orang yang melakukan tradisi ini sangat tidak masuk akal karena meyakini bahwa orang yang telah meninggal masih memiliki kekuatan gaib yang dapat mengabulkan doa atau permintaan mereka. Pada Bapak Mujiono beranggapan bahwa haul adalah sama ya, tradisi yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun Sunnah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat atau generasi salafus saleh, maka hal termasuk dalam kategori bid'ah. Yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti yaitu kekuatan, kekuasaan, kemudian daya, upaya, perubahan, perpindahan, setahun, 2 tahun, pemisah, dan sekitar. Kemudian oleh masyarakat Indonesia, kata haul ini berkembang dan lazim atau umum dikatakan sebagai salah satu acara tahunan untuk memperingati wafatnya seseorang. Biasanya ini tokoh agama Islam, yaitu memiliki peran penting dalam membangun tempat tersebut sehingga tempat tersebut itu mendapatkan kebermanfaatan darinya. Nah, tradisi haul ini
itu sudah ada sejak lama, entah sejak kapan dan siapa yang memulainya. Yang jelas, peringatan haul ini itu sudah menjadi salah satu keumuman kebiasaan yang melekat di mana-mana tanpa ada keraguan sedikit pun bagi yang melaksanakannya. Nah, tradisi haul ini itu diadakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW itu berziarah ke makam syahadat orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud dan makam keluarga Baqi. Beliau itu mengucap salam dan mendoakan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan, yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Selain itu, menurut Imam Abu Zakaria, Muhyiddin Ibn Asyaraf yang bermazhab Syafi'i dan terkenal atau dikenal dengan sebutan nama Imam An-Nawawi dalam kitabnya, itu menegaskan bahwa disunahkan untuk diam sesaat di samping kubur untuk setelah menguburkan mayit. Nah, ini untuk mendoakan dan memohonkan ampunan kepadanya. Pendapat ini itu kemudian disetujui oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para pengikutnya. Ada cara atau serangkaian haul. Nah, cara atau serangkaian haul ini itu bisa dilakukan. Yang pertama diawali dengan pembukaan. Pembukaan di sini itu disampaikan oleh tuan rumah atau yang mengadakan acara haul ini dengan tujuan menyampaikan niat dan maksudnya atau keinginannya itu untuk mengenang akan sosok yang diperingati. Kemudian dilanjutkan pembacaan ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat atau surat pendek yang lainnya. Lalu ada pembacaan yasin dan tahlil yang dimana di acara ini itu menjadi salah satu bentuk doa dan permohonan untuk orang yang diperingati. Kemudian ada doa. Doa ini doa yang dikhususkan doa untuk arwah meminta ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah meninggal. Doa ini itu juga bisa mencakup permohonan untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kesabaran dan ketabahan. Lalu selanjutnya ada tausiah atau ceramah. Di acara ini itu disampaikan oleh seorang ulama atau penceramah. Nah, di tausiah ini itu dilakukan untuk mencakup pengingat akan karakter perjuangan maupun kontribusi bagi sosok yang diperingati itu untuk meneladani akhlak maupun amal solehnya. Lalu ada sesi diskusi atau tanya jawab. Setelah adanya ceramah tadi, dilanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab bagi yang memiliki pertanyaan maupun pembahasan keinginan untuk didiskusikan lebih lanjut. Lalu ada penutupnya ini dilakukan dengan berdoa dengan harapan agar kegiatan haul ini itu bisa dilaksanakan di masa mendatang, bisa dilanjutkan di masa mendatang. Lalu ada makan bersama. Yang terakhir itu makan bersama sebagai bentuk wujud syukur telah terselenggaranya acara atau serangkaian haul tadi. Saat bagi orang yang dihaulkan. Dengan adanya haul ini, bagi orang yang dihaulkan dia itu akan bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian di dunia sana. Kemudian yang kedua itu bermanfaat bagi pihak yang mengadakan haul. Nah, manfaatnya di sini itu bisa memperingat akan kebaikan, kemudian moral bagi yang dihauli tadi, bisa mengenang kebaikan sehingga bisa meneladaninya. Lalu yang ketiga itu bisa memperkuat silaturahim dan ukhuwah antar warga. Dengan adanya haul, maka kan ada acara berkumpul-kumpul tadi, kemudian itu bisa memperkuat silaturahmi antar warga. Dan yang terakhir ada sebagai ibadah atau pelajaran hikmah bagi umat, yang mana dalam haul itu tadi ada acara tausiah atau ceramah. Nah, di situ masyarakat bisa mengambil pelajaran atau nilai-nilai moral akhlak yang baik bagi pihak yang dihaulkan tadi, sehingga mereka bisa mengambil manfaatnya. Haul hasil wawancara dari NU. Nah, di sini kita juga mengambil hasil wawancara itu dari Pak Kiai Nuruddin tadi. Nah, selaku Ustadz dan pengurus NU. Beliau itu menjelaskan bahwa haul itu adalah peringatan tahunan atas wafatnya seseorang yang memiliki tujuan untuk mengenang kebaikan dan jasa almarhum. Tradisi haul ini itu diyakini membawa keberkahan dan memperpanjang amal jariah melalui doa maupun sedekah. Haul ini juga menjadi sarana silaturahim dan dakwah serta bentuk penghormatan terhadap tokoh agama. Beliau juga mencontohkan pendekatan budaya dalam dakwah Wali Songo seperti wayang. Nah, dalam hadis sahih riwayat Muslim, haul itu dijadikan dasar kebolehan untuk bersedekah bagi orang yang telah wafat. Tradisi haul menurutnya itu harus dilihat sebagai bagian dari dakwah kultural dan perbedaan pandangan itu merupakan hal yang wajar yang mesti disikapi dengan bijak. Potensi gulu dan sirik dalam praktik haul, terutama jika diyakini bisa mendatangkan berkah dari almarhum. Bapak Mujiono menyatakan, saya nggak pernah didatangin ibu dan juga bapak saya. Orang yang meninggal itu nggak bisa apa-apa kecuali amalnya. Boro-boro ngabulin doa mereka. Nah, Bapak Mujiono berpandangan bahwa haul dalam praktiknya berpotensi mengunsur gulu berlebih-lebihan. Beranggapan juga Bapak Mujiono bahwa Jawa itu ribet, seperti menganggap bahwa keberkahan dari orang yang telah meninggal bisa menular hanya melalui peringatan rutin. Beliau menyatakan kenapa tidak yang pasti-pasti saja, menjalankan amal-amal yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian ada sebab-sebab perbedaan furu fikih antara NU dan MTA terkait ziarah makam ulama tawali dan juga haul tadi. Yang pertama itu ada perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks penyebab umum. Di organisasi NU itu memahami ziarah makam dan haul itu sebagai bentuk penghormatan, kemudian syiar dan juga pengingat akhirat. Sementara di MTA itu memahami ziarah makam wali dan juga haul itu sebagai bentuk bid'ah karena tidak ditemukan dalam praktik ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Lalu yang kedua itu ada ta'arud al-adilah, pertentangan dalil. NU itu menggunakan hadis-hadis keutamaan ziarah dan haul sebagai dalil. Sementara MTA itu menganggap sebagian dalil tersebut itu tidak bisa dijadikan hujah atau tidak sahih menurut mereka. Pertama, kedua tokoh agama ini perbedaannya ada sumber pengambilan hukum. Perbedaan sumber pengambilan hukum ini termasuk penyebab umum dan NU bermazhab Syafi'i, diikuti ijtihad ulama dan juga kias. Pak Mujiono tadi, hasil wawancaranya tadi, bahwa MTA menyatakan tidak bermazhab sama sekali. MTA langsung ke Al-Quran dan hadis sahih sahabat seperti Bukhari Muslim dan menghindari kias serta taklid.
Lalu keempat, perbedaan dalam menilai kualitas dan keabsahan hadis. Ini termasuk dalam penyebab perbedaan khusus atau kaidah sunnah. Nah, yang NU sendiri itu menerima hadis mursal hasan untuk faidal amal. Nah, kalau yang MTA sendiri hanya menerima hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, bahkan menolak hadis mursal maupun dhaif. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam ziarah makam ulama wali maupun haul sendiri dalam perspektif komparatif dalam MTA maupun NU. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.